Halo guys, bertemu lagi dengan Aris DKI Channel. Kali ini aku mau berbagi informasi terkait seputar trading binary option khusus buat teman-teman yang awam atau pemula yang baru mau belajar untuk trading binary. Biar dasar-dasarnya teman-teman tahu. Jadi teman-teman kedepannya ketika mungkin melihat tutorial atau mencari informasi itu paham apa itu terkait dengan trading binary. Ya, dari awal mungkin teman-teman sebagian juga sudah pernah dengar-dengar apa itu trading binary option. Nah, ini salah satu tampilan dari platform trading binary options ya. Bentuknya kurang lebih seperti ini. Nah, nanti di sesi lain kita akan praktek langsung. Di sini kita khusus membahas terkait dengan secara teorinya, penjelasan teorinya. Nah, binary option sendiri adalah sebuah instrumen finansial. Jadi di sini sebenarnya sama seperti teman-teman kalau pernah dengar juga itu trading di sekuritas, misalnya forex gitu ya. Sebenarnya sama saja yang ditradingkan di binary ini adalah salah satunya juga terkait dengan pertukaran mata uang gitu ya. Nah, namun di binary option ini keuntungannya itu sudah ditetapkan di awal dan ada waktu kadaluarsanya. Jadi dibatasi waktu untuk melakukan kontraknya gitu ya. Beda dengan kalau kita trading di sekuritas atau di forex itu terserah kita mau menentukannya berapa lama dari open posisi. Misalnya kita beli Euro USD di harga 20.000, kita mau jual nunggu pasar sampai dengan 30.000. Nah, untuk menuju 30 ribunya itu ya nggak mesti tahu kapan gitu ya, bisa sejam, 2 jam, bahkan bisa satu harian gitu ya. Nah, bedanya dengan si binary option ini, dia itu waktu tradingnya terbatas, misalnya 1 menit, 2 menit, maksimal 5 menit. Jadi dalam waktu itu, kalau kita open posisi turun, ya berarti harapannya misalnya kita open posisi di Euro USD di harga 20.000, kalau kita pilih turun gitu ya. Jadi open posisinya itu ada opsi untuk turun dan ada naik. Tapi kalau opsi yang kita pilih turun, misalnya kita open posisi di harga 20.000 gitu ya, maka di harga closing 1 menit ke depan itu harapannya di bawah 20.000 baru kita mendapatkan profit. Contoh investasinya kita di sini investasi 50.000 karena kontraknya di awal itu sudah dipasang secara jelas, misalnya berapa 90%, maka setelah 1 menit apabila harga closing dari pertukaran Euro USD tersebut di bawah harga open posisi kita, maka kita akan mendapatkan keuntungan sebesar 90% ini atau 46.000. Nah, itulah kejelasan dari trading binary option. Jadi kita menunggu dari kadaluarsa waktu yang sudah kita tetapkan. Begitu juga kalau misalnya kita open posisi naik gitu ya. Misalnya kita open posisi di Euro USD harganya 20.000 gitu ya. Contohnya saja misalnya ini. Walaupun angkanya keriting biasanya. Nah, ketika kita klik atau open posisi naik, harapannya 1 menit ke depan atau berdasarkan waktu periode yang kita pilih, misalnya atau 5 menit, maksimal 5 menit ya, maka harga closingnya itu harus di atas 20.000. 20.001 gitu ya. Nah, itu trading kita otomatis profit untungnya sebesar kesepakatan yang dibuat di awal. Misalnya 92% yaitu mau closingnya 20.000 lebih satu ataupun 30.000, keuntungan yang akan kita dapat tetap karena di sini sesuai dengan namanya binary, berasal dari kata biner. Kalau teman-teman belajar komputer itu ada istilah biner 0 dan 1 ya. Jadi benar atau salah. Kalau benar ya dapat, kalau salah ya hilang gitu ya. Jadi keuntungannya itu dipatok di awal. Mau spreadnya cuma 1 poin ataupun spreadnya misalnya 10.000 poin, ya keuntungannya tetap segitu perjanjian di awal.
Nah, itu enaknya trading di binary option ini modalnya kita set di awal itu dan keuntungannya juga bisa kita dapatkan kesepakatannya di awal. Nah, di trading binary sendiri ada apa saja yang diperdagangkan? Sebenarnya ini mirip dengan yang ada di sekuritas-sekuritas gitu ya. Ada cryptocurrency gitu ya, ada Bitcoin, Litecoin, Ethereum dan lain sebagainya. Untuk pertukaran mata uang sendiri itu ada lengkap ya seperti yang diperdagangkan di forex yang sesungguhnya karena memang datanya juga ngambil dari sana. Cuman di sini adalah mirroringnya. Jadi kita menebak pergerakan harga per periode waktu tertentu dan indeks. Dan beberapa platform binary lainnya itu juga ada yang memperdagangkan langsung juga buka perdagangan untuk saham gitu ya. Contohnya IG option. Pernah juga dulu pakai IG option. Nah, karena ini contohnya kebetulan menggunakan Oxtrade, yang ada di Oxtrade hanya cryptocurrency, forex dan indeks. Jadi asetnya itu ya ini yang diperjualbelikan di dalam trading ini gitu ya. Jadi jelas yang diperdagangkan. Nah, naik turunnya harga itu dalam sebuah trading itu biasanya digambarkan dalam sebuah grafik. Pilihan grafiknya sendiri ada tiga ya, ada yang dalam bentuk line dan atau mountain, bentuknya sama saja line dan mountain ini. Jadi dia lebih lebih apa ya, kelihatan kayak pergerakan gunung gitu ya, naik turun gitu ya. Kemudian yang jenis kedua itu bars gitu ya, cuman kelihatan biru atau hijau atau merah gitu ya. Yang ketiga itulah jenisnya adalah candlestick. Nah, biasanya yang paling populer digunakan itu adalah yang ini, candlestick ini. Kenapa? Karena memang lebih mudah menganalisanya kapan pergerakan itu akan naik atau turun. Contohnya di sini ya. Kalau yang hijau itu berarti harga sedang naik, yang merah itu harga sedang turun. Sebenarnya sama-sama bisa dilihat gitu ya kalau kita mau mendeteksi apakah dia sedang uptrend atau downtrend gitu ya. Jadi ini contohnya oh dia lagi uptrend, oh ini lagi downtrend gitu ya. Sama sebenarnya. Cuman kalau yang kelihatan garis ini kita kurang bisa melihat di iya kapan open posisinya dan close harganya di berapa. Oke, ini kalau yang bars ini titik-titik ini ya. Nah, itu jenis-jenis grafik yang digunakan untuk mengidentifikasi pergerakan harga yang ditampilkan dalam sebuah platform trading. Nah, kenapa saya bagikan terkait dengan candlestick? Karena memang candlestick inilah yang biasa digunakan untuk melakukan analisa, lebih mudah membacanya. Jadi candlestick ini sendiri itu pertama kali dipopulerkan di Jepang sebagai informasi saja di abad ke-17 oleh Munihisa Homa ya, bukan kakek Sugiono, bukan. Gitu ya. Tapi ini dulu pertama kali digunakan ketika waktu itu di Jepang sedang eh, apa ya untuk menganalisa pergerakan harga beras. Nah, komposisinya yang perlu teman-teman tahu di candlestick itu ada 4 indikator. Ada open, harga itu dibuka, kemudian low, harga terendahnya itu di mana, kemudian high, harga tertingginya nyampe mana, kemudian close ini adalah harga tersebut ditutup dalam satu periode ini, per batang-batang ini ya. Nah, itu nanti ada di slide selanjutnya. Jadi intinya membacanya itu per batang. Kapan dia open, kapan dia close. Nah, seperti ini kurang lebih teman-teman sekalian. Kalau teman-teman perhatikan tadi ada candle hijau dan candle merah. Gimana sih cara membacanya gitu ya? Contoh yang pertama itu candle merah. Jadi di sini pembukaan harganya satu periode candle itu misalnya ini periode 1 menit gitu ya. Di menit 0,1 gitu ya. Itu dia buka harga di sini. Misalnya buka harga 10.000. Nah, dia sempat naik nih. Sempat naik ke sini tapi turun lagi. Misalnya sempat naik di sini 12.000. Dia sempat turun sampai jauh di sini. Dia misalnya di sini berapa? 5.000 anggap saja. Kemudian dia tutup harga di sini.
Misalnya di sini harganya 7.000, anggap saja ya. Ini kira-kira logis saja. Jadi seperti itu. Ciri-ciri dari candle merah itu selalu pembukaan harga lebih besar dibanding dengan penutupan harga. Makanya itu disebut dengan candle penurunan atau bahasa kerennya itu bearish, dilambangkan dengan si beruang ini gitu ya. Jadi teman-teman kalau dalam trading itu nanti akan sering dengar istilah bearish dan bullish. Bearish ini dilambangkan dengan si beruang, bullish ini dilambangkan dengan banteng. Kenapa demikian? Nah, contohnya si bullish ini banteng, kita tahu bahwa banteng itu sifatnya adalah menanduk atau ke atas gitu ya, makanya disimbolkan sebagai candle atau pergerakan naik. Sedangkan si beruang ini dia menyakar, nyakarnya dari bawah dari atas ke bawah. Nah, itu disebut dengan bearish. Itu istilah umumnya saja. Nah, kebalikannya dari candle merah ada candle hijau atau yang disebut dengan candle bullish atau candle kenaikan. Pembukaan harganya selalu lebih rendah dibanding dengan closingnya atau penutupan harganya. Misalnya di sini tadi dia buka 7.000 di awal period gitu ya, misalnya di detik 01 gitu ya. Nanti di detik 0,59-nya atau 0 detik ke 60 itu misalnya 10.000. Nah, harga open dengan harga close itu selalu yang pembukaan harganya lebih rendah, makanya simbolnya hijau. Nah, itu ya teman-teman. Jadi sudah tahu dasar-dasar membaca candle. Ada candle bearish, ada candle bullish. Nah, yang ini biasanya disebut dengan sumbu atau bahasa kerennya itu shadow gitu ya. Yang di atas ini upper shadow, yang di bawah ini lower shadow atau buntut atas buntut bawah. Jadi pergerakan harga ini sempat menuju sampai sini tapi ditutup di sini. Kalau misalnya penutupannya di sini berarti nanti di atas ini nggak ada sumbunya karena harganya menutup di sini ya, atau sebaliknya harganya itu nggak pernah turun, maka dari pembukaan 7.000 ini nggak pernah turun, maka sumbu bawah ini tidak akan pernah muncul. Nah, itu teman-teman pengetahuan dasar dari trading ini benar-benar penjelasannya khusus untuk yang pemula dan awam ya. Kalau yang udah expert ya receh lah ilmu ini ya, tapi saya ingin bagikan mungkin dari banyak teman-teman yang ingin tahu dari nol gitu ya, bagaimana cara trading dan bagaimana pengetahuan dasarnya gitu. Nah, bedanya trading di binary option dengan forex ini apa gitu ya. Pertama tadi mungkin di awal sudah dijelaskan bahwa metode dan durasinya ini berbeda. Kalau di binary itu sudah jelas durasinya itu ditentukan di awal. Apakah pilih 1 menit, 2 menit, atau maksimal 5 menit. Beda dengan si forex. Kalau forex itu suka-suka si tradernya. Misalnya open posisi jam 9 gitu ya. Mau di closing jam 12 atau nanti mau di closing jam 16.00. Nah, itu nggak ada batasannya, tergantung dari kekuatan modelnya, nanti spreadnya berapa itu yang dihasilkan. Nah, contohnya seperti ini. Kalau di binary, misalnya kita sama-sama ini ya, aset yang kita pilih tadi eh, Euro USD yang ini tadi ya. Nah, ini Euro USD. Sama-sama aset yang kita pilih Euro USD. Di binary saya simbolkan dengan B. Open posisi kita di 10.000. Kemudian nanti di closing waktunya cuman 1 menit anggaplah. Dengan kontrak 1 menit keuntungan 92%. Maka misalnya nanti di closingnya itu harganya 20.000, profit yang kita dapatkan itu tidak 10.000,
gitu ya, bukan selisihnya, tapi 92% dari nilai investasi yang kita buat. Karena kita investasinya misalnya itu tadi 100.000, 10.000 aja, maka keuntungan yang kita dapat itu cuma 9.200 ya. Padahal seharusnya kalau mengikuti hukum forex itu beda. Kalau close misalnya ya, ini contoh sederhananya, open posisi 10.000 dijual 20.000, maka keuntungan yang akan didapat kalau trading di forex itu ya sebesar 10.000 gitu ya, sesuai dengan spread harga beli dengan harga jual gitu ya. Nah, tapi seandainya di binary ini di open posisi 10.000, nanti waktu closing itu cuman harga closingnya itu misalnya 11.000, maka keuntungan yang akan kita dapat itu tetap sebesar ini 9.200, bukan Rp1.000. Bedanya kalau di forex kita closing di 11.000, ya untung kita cuman 1.000 gitu ya teman-teman, bedanya dari sisi uh, profit yang kita dapatkan apabila kita trading di binary dibandingkan dengan di forex. Pasti ada plus minusnya, dan enaknya di binary ini kita bisa set di awal berapa dana yang kita investasikan. Misalnya kita punya modal 100.000 tapi kita investasi cuma 10.000, ya berarti modal yang akan hilang seandainya loss ya 10.000, maka yang 90.000 ini tetap masih aman selama tidak kita gunakan. Bedanya kalau di forex kan dia akan otomatis kita punya modal 100.000, ya 100 ribunya ini dipakai terus selama nggak ada cut loss, maka akan habis bisa sampai nol gitu ya dalam satu perdagangan. Nah itu bedanya di forex itu. Strategi yang harus kuat itu adanya strategi ini, take profit and cut loss. Bedanya kalau di binary itu jelas durasi dan profit sudah disepakati di awal. Nah, dari sisi modal juga binary ini sangat minimalis ya, karena ada beberapa platform itu memang minimal deposit itu $10 atau setara dengan 140.000. Tapi baru nemu juga kemarin itu ada platform yang minimal depositnya itu 10.000. Wah, ini sangat menarik sekali ya, dengan 10.000 kita sudah bisa trading secara real di binary option. Beda dengan forex. Forex itu $100 memang broker menawarkan minimal deposit $100, tapi $100 ini kalau untuk trading gitu ya paling berapa gitu ya tahannya. Pernah dulu ikut juga, $100 ini sangat susah maintenance-nya ya. Eh, Ngambil take profit and cut loss ini selalu kena cut loss-nya gitu ya, karena mungkin analisanya kurang dalam atau bagaimana. Rekomendasi trader-trader yang sudah expert itu biasanya mereka merekomendasikan minimal 500 US dollar. Nah, ini juga membutuhkan modal yang sangat ekstra. Nah, itu ya ada plus minusnya pastinya. Bedanya si binary option dengan forex. Ini adalah platform-platform mungkin yang sering teman-teman lihat berseliweran di eh, homepage-nya teman-teman, baik ketika putar YouTube, Facebook atau lain sebagainya gitu ya. Contohnya di sini ada Oxtrade, ada IK Option, Olim Trade, Binomo dan Quotex gitu ya. Nah, teman-teman bisa coba-coba mana nih platform yang ingin dicoba. Kalau yang saya pakai kebetulan si Oxtrade ini yang lagi saya pakai. Yang sudah pernah saya coba itu ada Binomo, ada EQ Option, Olim Trade, Quotex belum pernah pakai, tapi yang lagi sekarang jalan dipakai itu ada di Oxtrade yang ini ya. Jadi kalau teman-teman mau gabung di Oxtrade bisa silahkan daftar menggunakan link yang ada di deskripsi. Demikian teori singkat terkait pengenalan trading binary option. Sekali lagi mungkin ini terlalu receh ilmunya, tapi ini mau saya bagikan buat teman-teman yang baru ingin bergabung atau mau memulai trading binary,
mungkin bisa membantu membuka wawasan teman-teman sekalian. Dan jangan lupa lihat video yang lainnya terkait dengan trading binary option di playlist video ini. Terima kasih, itu saja sharing dari saya. Dadah.